mampukan kita di siang hari ini untuk melaksanakan kewajiban kita beribadah sholat duhur dan dilanjut i'tikaf, kemudian kita lanjut mengikuti kajian fikih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi amal solih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurah haturkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum dilanjut, mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan kepada seluruh pasien yang dirawat di RSUD Sugiri maupun di tempat-tempat yang lain. Semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan dengan kesembuhan yang paripurna. Biniyatil qabul wa bisyafa'atir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian fikih sampai pada bab hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kurang lebih ada 11 perkara yang membatalkan sholat. Kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah berbicara baik dengan satu suku kata pun, jika hal itu bisa memahamkan orang, ataupun dengan pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan bacaan-bacaan sholat, maka hal itu bisa menyebabkan sholat kita menjadi batal. Kemudian yang kedua adalah bergerak dengan gerakan yang banyak, diperinci dengan 3 kali gerakan yang berturut-turut, atau satu gerakan tapi satu gerakan tersebut gerakan yang sangat, dengan dicontohkan misalnya memukul atau menghentakkan kaki, itu sudah dianggap perkara yang membatalkan sholat. Namun ternyata ada pengecualian. Kita diperbolehkan bergerak dengan gerakan yang sangat dalam upaya agar supaya sholat kita itu tidak diganggu dengan dilewati oleh seseorang. Jadi dalam sebuah hadis kita diperbolehkan bergerak, bahkan ulama itu membolehkan memukul jika ada orang yang berniat lewat di depan tempat kita sholat. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri kalau tidak salah, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Jika kamu sudah membuat satir, membuat penghalang, baik itu penghalang berupa sajadah ataupun mungkin soft yang sudah jelas, kemudian ada orang yang mau lewat di depan kamu, maka falyadfa'hu, maka tolaklah. Cara menolak agar supaya dia tidak lewat di depan kita adalah dengan isyarah, dengan tangan kita ditaruh di depan. Jika kemudian seseorang ini masih maksa untuk lewat, maka falyadfa'hu, tolaklah. Berarti cara gampangane ngoten dijotos oleh. Nek wis ditolak ngene kok isih pancet wae kudu melompat, dijotos oleh. Berarti ini pengecualian. Tadi kan disebutkan kalau bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut kan batal, atau satu gerakan yang keras, satu gerakan yang menghentakkan kaki atau memukul itu batal. Tapi jika dilakukan untuk menghalangi agar supaya seseorang tidak lewat di depan kita, padahal kita sudah membuat satir, sudah membuat tanda kalau kita sedang sholat kok isek dresel pengen lewat, tolaklah, boleh dengan dipukul. Malah terusannya hadis fal yuqatilhu, boleh membunuh. Orang kok terus dipatahin terus dia deledel mboten. Fal yuqatilhu,
Ini bahasa apa nggih? Bahasa kiasan ya. Terus pokoknya tolaklah dengan cara menolak yang supaya dia tidak melakukan hal tersebut. Fa innama huwa syaitonun, karena dia laksana setan. Wong nek lewat nek ngarepe wong sing salat dengan sengaja, itu dia laksana setan, karena setan itu ya pengennya seseorang itu terganggu salatnya. Nah, itu gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Kemarin juga saya jelaskan, kalau meskipun satu gerakan tapi gerakan itu diniatkan untuk tala'ub, diniatkan untuk bermain-main, maka hal itu meskipun satu gerakan yang kecil, tidak lebih dari 3 kali, tapi hal tersebut dianggap membatalkan sholat juga. Contohnya misalnya pas siang tadi jenengan dibuatkan kopi oleh istrinya, kemudian ya iya ya kopi ini mau ya, enak pora, sama tengah-tengah sembahyang terus bilang jempol gini. Nah, ini sudah batal karena ini termasuk gerakan tala'ub, gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat dan niatnya main, tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah, itu. Kemudian sekarang yang ketiga, perkara yang membatalkan sholat adalah wal hadasul asgharu wal akbaru. Di tengah-tengah sholat jenengan terkena hadas kecil atau hadas besar. Apa hadas kecil itu? Di antaranya hadas kecil adalah jika keluar sesuatu dari 2 jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan ya baik ketika jenengan tengah-tengah sholat, kemudian kok tiba-tiba ada sesuatu yang menetes di kemaluan Anda di jalan depan itu, baik 1 tetes saja, maka itu sudah dianggap hadas dan perkara yang membatalkan sholat. Atau mungkin keluar dari jalan belakang meskipun hanya berupa angin kentut, okay. Kalau jelas-jelas kentut kemudian yakin bahwasanya itu kentutnya jenengan, karena nanti kalau misalnya ragu saya kentut atau tidak, nanti boleh dianggap tidak kentut kalau misalnya jenengan identifikasi 2 ini bisa dilakukan. Nek gak krungu suarane utawa gak roh ambune kok mamang kentut, maka boleh dianggap tidak kentut. Tapi kalau jelas-jelas sampean ngerasa iya iki aku mau kok sawangane ngentut kok krungu suarane, yes misalnya suarane mbah saitik cek gede, mbah cilik mbah banter pokoknya kentut, maka itu dianggap perkara yang membatalkan sholat. Karena apa? Bagian dari hadas kecil, bagian dari hadas kecil. Wa minal hadasi, dan termasuk hadas juga naumu ghairi mumakkini maq'adihi. Ketika jenengan sholat kemudian tertidur, yang ketika jenengan tertidur dalam keadaan sholat itu diperkirakan posisi pantat tidak dalam keadaan tertutup. Jadi kalau misalnya jenengan sholat tertidur dalam posisi yang kira-kira pantat itu tidak rapat dan dimungkinkan angin itu keluar, kentut itu keluar, maka hal tersebut bisa membatalkan sholat. Contoh misalnya, jenengan pas waktu dalam keadaan berdiri, saking suwene imam maca surat sampai tertidur, tapi jenengan dalam keadaan berdiri itu diperkirakan pantatnya rapat, sehingga kalau ada angin keluar itu butuh perjuangan, kayaknya gak bisa metu. Beda ketika jenengan ketika sujud kemudian tertidur, dimungkinkan ketika jenengan sujud itu posisi pantat terbuka, sehingga orang yang tertidur ketika sujud maupun tertidur ketika ruku itu dimungkinkan posisi pantatnya terbuka dan dianggap batal sholatnya, karena kemungkinan besar angin itu bisa keluar. Makanya kemudian dibedakan juga apa bedanya tidur dan ngantuk. Kalau ngantuk itu jenengan masih mendengar suara-suara di sekitar jenengan, tapi kalau tertidur itu gak krungu belas omongane sekitarnya, itu berarti sudah tertidur. Kalau hanya ngantuk saja maka tidak. Kalau hanya tertidur, kalau sudah tertidur, apalagi posisi kira-kira pantat ini
terbuka, maka hal itu dianggap membatalkan sholat karena dikatakan al-wika'u talinul ain. Pantat itu talinya mata. Jika mata sudah tertidur, kemudian pantat terbuka, ibaratnya talinya sudah lepas dan dimungkinkan akan keluar angin. Maka hati-hati jenengan pas waktu sujud, ojo sampai terlalu nyaman dengan sujudnya sampai tertidur atau ketika rukuk. Nah, bagaimana sekarang adab ketika jenengan di tengah-tengah sholat kemudian batal sholatnya karena hadas? Amma idza ahdasa. Sebentar, ini ada salah satu anjuran. Wa yusannu liman ahdasa fi sholatihi, dan disunnahkan bagi orang-orang yang berhadas di tengah-tengah sholat, ayyakhudha bi anfihi, untuk memegang hidungnya. Tsumma yansarifu, kemudian bubar dari shaf sholat. Tidak boleh meneruskan sholatnya. Seperti yang saya kemarin sampaikan, kalau batal di tengah-tengah sholat, maka adabnya jenengan mundur ke belakang dengan memegang hidung. Itu adab dan tata keramanya. Atau wakadza idza ahdasa wa huwa muntazirun lis sholati, atau jenengan sedang menunggu waktu sholat, wis arepe qomat tiba-tiba batal, maka caranya adalah jenengan mundur ke belakang dengan memegang hidung juga. Tidak hanya ketika sholat, tapi ketika akan sholat kok jenengan tiba-tiba batal, maka adab dan tata keramanya adalah jenengan mundur ke belakang kemudian memegang hidung. Itu adab dan tata keramanya. Nah, itu hadas kecil. Wal akbaru, dan juga hadas besar. Hadas besar maklum nggih, misalnya di tengah-tengah sholat kemudian keluar sperma. Nah, ini berarti otomatis sholatnya batal. Berikutnya yang nomor 4, wa hudutsun najasati, lan anyar tumekane najis, allati kang la yu'fa, kang ora den sepuro anha apa an najasah utawa allati, walau waqa'alan lamun tumiba ala thawbihi ing atase klambine wong kang salat, najasatun apa najis, ya bisatun kang garing, fanafadha mongko ngipataken sapa musalli thawbahu ing klambine musalli, halan ing dalem saknalika, lam tabtul mongko ora batal salatuhu apa salate musalli. Nomor 4, termasuk hal-hal yang membatalkan sholat adalah kejatuhan najis. Dicontohkan oleh Kiai Musannif, kalau misalnya jenengan sedang sholat, kemudian bajunya atau mungkin kopiahnya terkena kejatuhan najis dari atas, maka jika najisnya itu kering, maka dianjurkan untuk mengibaskan najis tersebut. Tapi ini najisnya teles, lagi sing rada ewo. Jadi misalnya ada kopiah ini kita pakai songkok, kita pakai kopiah, kemudian ada kotoran tikus, tai tikus, tapi yang kering misalnya, kok jatuh plek, ya caranya ya dibuang, kopiahnya dilepas. Atau mungkin kalau kemudian di baju kok kering najisnya, maka apa gitu bahasa ini, disentil nih kenapa? Disentil nih, disentil. Itu kalau kering. Kalau basah, lah ini yang jadi masalah. Kalau basah, kalau memungkinkan dilepas, ya dilepas. Kalau memungkinkan dilepas, ya dilepas. Sebagai upaya agar sholat kita tidak batal. Lah sing repot, iki nek misale yang kejatuhan najis itu mukena, nek dicopot, engko terbuka auratnya, batal sholatnya. Piye solusine? Ya batal ngono ya sholatnya. Kalau laki-laki mungkin, kalau misalnya kaos bisa langsung kita lepas, langsung. Nek sarung, ya gak iso nek sarung. So mencolno kok malaikat sing mlayu malah kok. Nggih. Jadi kalau misalnya kotoran atau najis itu kering, yang kemungkinan kita bisa membuangnya, disentil atau dikipatno, maka harus dibuang saat itu juga. Kalau tidak, maka sholat kita menjadi batal.
Nah, atau tidak ada. Ini dicontohkan. Misalnya ada seseorang yang pakai sorban di kepalanya. Sorbannya ini panjang. Lah di ujung sorban tadi ternyata terkena najis. Lah kalau terkena najis meskipun di ujung sorban, meskipun sorban tadi tidak bergerak ketika kita melakukan gerakan sholat, hal tersebut juga termasuk membatalkan sholat. Karena sorban termasuk pakaiannya orang yang sholat. Maka dipastikan dulu pakaian yang kita kenakan saat sholat itu dalam kondisi suci dan tidak ada najisnya. Tidak hanya kejatuhan najis di pakaiannya saja, au badanihi, atau mungkin tubuhnya juga ada najis yang baru, hatta dakhila anfihi, atau misalnya kemudian di dalam hidungnya ini keluar darah. Darah kan termasuk bagian najis. Tengah-tengah sholat kok mimisen misalnya, dengan mimisen yang parah misalnya, maka karena tidak memungkinkan untuk membersihkan, maka sholatnya batal. Au udhunihi, atau di area telinganya kemudian keluar kotoran yang dianggap najis, keluar darah atau keluar nanah, maka saat itu sholatnya juga dianggap batal. Kecuali najisnya sesuatu yang dimakfu oleh syariat. Apa contoh najis yang dimakfu? Raufus samaki wal jarodi wa mala nafsalahu sa'ilun. Jika kita kejatuhan kotoran hewan yang sekira kita sembelih itu tidak keluar darah, maka kotoran hayawan yang ketika disembelih tidak keluar darah itu najisnya dimakfu. Berarti contoh misalnya ada kecoa kemudian BAP metu kotorane itu najisnya dimakfu. Atau mungkin cicak niku kira-kira diiris ngoten metu getih napa mboten? Getih napa? Kadose kok mboten. Getih mili. Ada darahnya tapi syaratnya di sini la nafsalahu sa'ilun. Kalau sudah mengalir berarti termasuk kategori hewan yang kotorannya najis. Kalau cicak berarti masih belum kategori darahnya mengalir, berarti nek jenengan sholat diciciri kotorane cicak berarti najisnya makfu. Kalau tekek beda lagi. Nek tekek niku insya Allah kalau diiris sudah keluar darahnya. Kalau kotorannya tekek berarti najis. Niku mana? Yang memungkinkan itu kelelawar. Kelelawar itu najis. Nyamuk mboten. Nyamuk makfu. Kalau nyamuk itu makfu. Sebetulnya sih najis, cuman dimaafkan najisnya. Nah, kemudian bagaimana jika ketika jenengan sholat kemudian tahu-tahu banyak sekali kotoran cicak. Kadang-kadang jenengan sholat pun pundi ngoten kok, oh akeh telek ceceke. Bagaimana kita menyikapinya? Jika jenengan tidak menyengaja sholat di hamparan kotorannya cicak tadi, maka tidak apa-apa. Jadi ada tempat yang bersih, tapi sampean malah milih sholat untuk ngarepe kotorannya cicak, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya harus gaun enggon mana ya apa iki? Tidak apa-apa, najis tapi dimakfu. Ini juga ada catatannya kalau kotorannya itu kering. Kalau basah, nah jadi masalah lagi nanti. Jadi kalau misalnya banyak sekali kotoran yang tidak bisa dihindari di masjid atau di musola tersebut, karena kadang-kadang di beberapa masjid atau musola itu sulit menghindari kotoran hewan, kotoran apa nih, manuk gereja nih kadang-kadang kuwata. Dan niki jenengan mangke saged derek pendapat sing rada enteng bahwasanya kotoran jenis burung itu tidak dianggap najis.
atau najisnya dianggap ma'fu. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan jenengan juga boleh memakai qaul ini, pendapat ini dalam kondisi satu darurat, ya, darurat, tidak ada tempat lagi untuk sholat selain tempat itu. Kemudian yang kedua, alla yata'ammada al-wuqufu alaihi, jenengan tidak menyengaja untuk sholat di atas kotoran tersebut. Nah, kemudian alla takuna rutubatan. Jadi kemudian kalau bisa lagi kotornya itu tidak dalam keadaan basah. Syarat yang ketiga, ayyasyuqqa al-ihtirazu anhu, kita kesulitan untuk menghindar kotoran tai cicak itu. Nek ngoten mboten napa. Mila biyen pas waktu ngaji bab niki, guru kula ten langitan nate dawuh, nek nalika sembayang iku pas waktu ngadeg sadurunge takbiratul ihram niku nek saged kita melihat kaki kita. Kita melihat kaki kita, kemudian kalau masih ada kotorannya boleh disibakkan. Jadi pas waktu kita posisi mau menata shaf itu, kalau kita mau menata shaf itu kan kita berdiri, kita usahakan kita lihat di kaki kita, jagani menawa ana kotorane cicak atau apa. Nek ono ya dibuat. Nek garing berarti dianggap suci. Tapi nek teles ya ijo ngoten. Nek garing berarti dianggap makfu, ya. Makfu nggih mboten suci nek garing. Gimana? Iya, dibersihkan lagi. Kalau jenengan posisi kakinya kering, kemudian kotorannya juga kering, maka tidak masalah. Kalau basah salah satu, lah ini yang jadi masalah. Kalau basah salah satu, ini yang jadi masalah. Kalau ini sekili saya teles, kemudian telek garing, lah ini iso najis nggih. Tapi balik maneh, nek melok pendapat sing kotorane hewan sing gak ono getihe mili iku dianggap suci, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi nggih kaya risih dhewek nek salat kok ngicaki telek cecet nggih mboten penak rasane, utawa teleke manuk gereja niku biasane kuwatah nggih. Nah, itu. Jadi tubuhnya harus suci, kemudian pakaiannya harus suci, kemudian tempat untuk sholat pun harus dipastikan suci. Nah, ini beda. Tempat untuk sholat jika tidak tersentuh oleh tubuh kita ataupun pakaian kita, itu jika najis tidak apa-apa. Contoh misalnya jenengan pas waktu sujud, terus di bawahnya tempat sujud jenengan pancere dodo, tidak kena tubuhnya sampean, tidak kena pakaian jenengan, kok ada kotoran tai ayam misalnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asal tidak terkena baju jenengan atau tidak tersentuh anggota tubuh jenengan ketika sujud. Jadi untuk tempat ini sebetulnya pokoknya gak kena sikile sampean, tangane sampean, bathuke sampean, klambine sampean tidak kena najis, maka dianggap aman. Terus jenengan juga perlu saya sampaikan, ojo terlalu khawatir utawa dadi wong sing was-was nemen. Jenengan masuk di satu mushola, di satu masjid, kok kuwotor kabeh. Jangan kemudian jenengan suudzon, koyoke najis iki ndelok potongane koyo ngene iki. Mboten usah. Jenengan terlalu hati-hati ngono kuwi nggih mboten apik. Janji gak ketok teleke melok-melok dianggap suci mawon. Dianggap suci mawon. Mergo kadang-kadang ana sing wong terlalu hati-hati malah mboten sae, Bagaimana dengan misalnya kotoran yang tidak najis kemudian keluar di tengah-tengah sholat? Lah ada adabnya juga. Ngapunten ketika tengah-tengah sholat jenengan kok kepingin ngidu atau kepingin membuang ingus atau air ludah itu tidak najis. Ketika kita tidak bisa menahan dan harus kita keluarkan ketika tengah-tengah sholat, itu boleh. Tapi adabnya adalah nek sisi ke arah sisi kiri. Iku nek gak ana wonge tadi. Nek gak ana wonge. Jadi disisekno utawa diidokno no arah kiwa. Iku nek gak ana wonge. Nek ana wonge ya usahakan dijatuhkan di bawah telapak kaki jenengan.
Nek wis gak iso ngempet tenanan, ya, boleh dikeluarkan. Kalau ndak ada orang di sebelah kirinya, kalau ada orang maka cukup dijatuhkan di bawah telapak kakinya. Ngoten, adabe nek misalnya ada ingus yang tidak bisa kita tahan ketika di tengah-tengah sholat atau kepingin meludah, boleh. Yang tidak boleh adalah meludah ke arah depan atau meludah ke arah kanan. Alasannya apa? Ya alasannya di depan itu kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang kanan ini adalah kebaikan. Jadi nggih ono adab ya, ono tata kramane. Ngidoni sebelah malah dadi perkara mangke nggih. Oke. Berikutnya saya tambah satu lagi perkara sing batalna salat, wangkisyaful aurati, lan kabukae aurat, kulluha au ba'duha, baik terbuka seluruhnya atau sebagian. Mimma yajibu satruhu li sihhatis salat. Berarti untuk wanita kalau misalnya ketika jenengan berdiri aman tertutup, ketika ruku aman tertutup, ketika sujud dadake misalnya sikile kok ketok. Nah ini biasanya wong wedok niku sowering niki. Ya, pas waktu sujud niku kadang-kadang rukuke ana sing kebatak mendukur sehingga telapak kakinya ada yang terlihat. Nah ini kalau jenengan sadar dan tahu bahwasanya telapak kaki jenengan ada yang terlihat kemudian tidak segera menutupnya, maka sholatnya batal. Dan jika ada kasus jenengan sebagai nek podo-podo wedoke kok ngerti ya ono ngarepe kok pas waktu sujud kok ono sing ketok, jenengan dianjurkan untuk menutupnya. Nek wonge gak eruh nek kebuka insyaallah dimakfu ndak apa-apa, tapi nek ngerti lho kok isis ya wis tak buka menisan wis mumpung ongkep iki mau. Lah batal salate. Atau misalnya bagi laki-laki yang wajib ditutup adalah hanya sebatas lutut sampai pusar. Sampean nggawa kathok cingkrang. Pas waktu berdiri aman. Pas waktu ruku aman, digawe sujud melorot mengisor. Berarti ada aurat yang tidak tertutup, batal sholatnya. Nah, bagaimana jika di tengah-tengah sholat kemudian tersingkap fa'in kasyabaharrih, ya, fa'in kasyabaharrih, pas waktu sholat tiba-tiba saking gedene angin kemudian sarungnya yang laki-laki terbuka atau mukenanya yang perempuan terbuka. Kalau kemudian fa'in kasyafarrih fasataroha fil hal, langsung kita tutupi, maka sholatnya tetap sah. Tapi jenengan kemudian membiarkannya mumpung isis, batal. Mengecualikan jika dibuka oleh walau bahimatan taqirodin. Contoh jika dibuka oleh hayawan, jadi ono ketek utawa ono kucing buka, nah ini langsung batal. Kalau dibuka oleh angin tidak batal kalau langsung ditutup, tapi kalau dibuka oleh kucing batal. Kalau dibuka oleh kucing, nek meskipun tidak sengaja, nggih. Fayadurru walau satruha halan, meskipun jenengan tutup seketika itu juga, tapi kalau dibuka oleh kucing atau dibuka anake sampean batal. Beda. Kok ngono? Ya mbuh wong kok karek maca tok lho nggih. Alasane apa? Ya karena ada kesengajaan meskipun dari hewan atau apalagi kalau dibuka oleh anaknya atau jelas batal. Lah itu bedanya. Tapi wonten kaul sing rada ringan niku asalkan secepatnya ditutup, meskipun dibuka oleh kucing, dibuka oleh anaknya, tapi syaratnya gak oleh bolak-balik. Dibuka bolak-balik lah, ini bahaya juga nanti. Termasuk perkara yang membatalkan sholat. Ibu-ibu makanya nek damel mukena juga mohon kalau misalnya rambut ini mohon ditutupi pakai betok iket nggih, mboten mukena mawon karena kadang-kadang jenengan pas waktu sujud itu ada
beberapa helai rambut yang keluar, kalau tidak kemudian segera ditutup dimasukkan, nanti sholatnya batal. Oke. Kalau kinten mekaten, monggo. Barangkali ada yang bertanya, monggo. Ya, boleh. Nggih, boleh. Tapi nggih, jadi ada pertanyaan, ketika jenengan dalam kondisi flu yang parah, irungi mau weler, boleh ndak bawa tisu di sampingnya? Boleh. Nanti pas waktu rukuk atau sujud jenengan ambil, tapi usahakan jangan sampai 3 gerakan yang berturut-turut. Ambil, insya Allah aman, aman. Boleh, tapi sekali lagi adabnya ditaruh di sebelah kiri. Ojo diuncalno koncone. Mau uncalno koncone, nek niate dulinan tambah langsung batal. Boleh, boleh, ndak apa-apa, boleh. Tapi tetap menjaga jangan sampai 3 kali gerakan yang berturut-turut. Ndak apa-apa, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Dalam 1 kali rukun misalnya, pas waktu rukuk, pas waktu sujud kok bolak-balik, asalkan tidak 3 berturut-turut, aman. Ambil, kok sujudnya di rumah kok beler mana, ambil lagi, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh, disesek nanisan lo ya aman guys, metu kabeh nggih. 1, tidak apa-apa, atau ambil 1 nggih, diam dulu, 2, sekira ada jeda, subhanallah, maka dianggap tidak berturut-turut. Yang jadi masalah itu langsung. Pamane mau delok barang, mau ambu barang lah iki sing 3 kali berturut-turut. Insya Allah boleh nggih Pak, monggo, monggo. Enten apa? Es, air pipis keluar. Oh nggih, ngeten. Jadi kadang-kadang ketika kita tengah-tengah sholat itu ada perasaan koyok-koyok pipis, tapi tidak sampai menetes. Lah, dianggap najis itu kalau sudah keluar dari pintu depannya. Jadi meskipun tidak menetes, tapi kalau sudah keluar dari pintu keluarnya itu, meskipun tidak menetes, karena syarat menetes itu volumenya harus banyak, kemudian bisa menetes. Ini hanya mungkin merembes saja. Merembes saja, tapi kalau sudah keluar dari jalan keluarnya, meskipun merembes saja, termasuk najis. Termasuk najis. Jadi tidak harus menetes, merembes saja sudah dianggap batal. Nek muntup-muntup, ya tetap batal. Wong muntup-muntup itu berarti wis separuh nang jaba, separuh nang jero ngoten lho. Lho, sampai wonten ngeten misale, ngapunten jenengan tengah-tengah salat jenengan biyen tau kremien to nggih? Nek umur tahun 80-an mesti tahu kremien. Lah kremien niku kadang-kadang muntup-muntup terus mlebu maneh kremine. Nggih, nek saiki gak ana bocah kreminen. Ngoten niku batal apa mboten? Batal. Jadi kremine metu saithik, lho kok enak nang jero, tak balik maneh aku ngono. Misale kremine. Batal tenan. Meskipun tidak keluar. Bahkan ten mriki au kharaja min aslil khilqati. Contoh ngapunten, jenengan tadi sebelum sholat minum napa niku? Minum Coca-Cola yang berwarna merah misalnya. Dadak pipisnya ya metu Coca-Cola. Ora pesing ora apa, tapi metune Coca-Cola. Kok metu dari alat kelamin tetap dianggap najis. Utawa sampean kolung mangan sate jerone mangan apa niku bakso jerone ana nekerane klebu. Tengah-tengah sembayang, tengah-tengah sujud kok klutik metu nekerane misalnya. Ini batal. Pokoknya sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Oh, apa maneh metu ngono ne? Wong metu angine wae batal kok apa maneh metu bekakase lho ngoten. Nggih. Insyaallah mangkaten. Dal monggo. Nggih. Nggak ada air.
Ono yang teles. Nah, ada bukti nggih. Ini ada 2 kasus berarti. Yang pertama itu hanya perasaan koyok-koyok metu pipis. Ingat, ada setan yang bertugas khusus berada di 2 alat kelamin itu ketika jenengan sholat. Saya lupa nama setannya, soalnya gak tahu kenalan. Jadi ono setan tugasnya khusus berada di 2 alat kelamin kita. Tugasnya apa? Tugasnya memberikan perasaan was-was di dalam hati kita. Koyok-koyok iki aku kudu pipis, koyok-koyok iki kudu ngengek, koyok-koyok iki kudu ngentut. Itu setan ono sing tugas itu. Maka tugas kita untuk menolak was-was tersebut, nek gak krasa metune, jangan dianggap pipis, jangan dianggap itu kentut. Kecuali kalau ada bukti fisik. Bukti fisik kalau keluar angin dan dianggap membatalkan, iku nek krungu suarane utawa mambu. Nek perasaan tok, aku mau jekene ngentut, iku mau suarane bret, iku mau suarane ngentutku atau suarane buka lawang ngono. Soale ngentutku karo buka lawang biasanya gak beda ngono. Kok bret? Nek janji gak ro suarane, gak ro ambune, jangan anggap itu kentut. Itu untuk menolak setan. Yang kedua, pipis. Kalau tidak dibuktikan dengan drewes atau basah di celana jenengan, maka boleh dianggap itu bukan pipis dan sholat jenengan tetap lanjut saja. Makanya penting, ojo was-was teman-teman. Janji gak ada bukti fisike, sholat dianggap tetap sah. Damel penak-penakan mawon. Pripun? Nggih. Ya, kalau tengah-tengah sholat betul-betul ada cairan, ya berarti iya lho ngono. Ya. Saya pernah baca sarungnya jenengan iki teles, tapi dimungkinkan iki telese pipisku apa telese banyu wudu, maka boleh dianggap iku telese banyu wudu. Boleh dia telese banyu wudu. Kecuali kok garing pancere ngene bekakase kok teles dhewe. Lah itu beda lagi. Berarti ada bukti fisik. Monggo, pripun jenengan wae? Pak Sukardi, pripun? Oh nggih. Sami berarti pertanyaannya. Nggih. Nggih. Geser. Nggih. 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 Nah, bagi seseorang yang tidak bisa menahan pipisnya, terkena apanya? Nanahnya. Oh, baik, boleh nanah atau darah atau mungkin pipis yang tidak bisa tertahan. Dicontohkan dalam sebuah kitab itu wong sing salisil baul, wong sing gak iso ngempet pipis. Ya napa caranya salate? Pokoknya dia sebelum salat harus dibersihkan dulu, wudu cepet-cepet, terus ngapunten nek misalnya penyakit kelaminnya itu gak iso nahan pipis, maka kemaluannya dibebel. Nek zaman biyen dibebel pakai dicontongaken tali karet. Nggih. Sekarang kan ada pempes misalnya. Ya. Pokoknya sebelum sholat bersihkan dulu, dipempesi, nek ditali misalnya di zaman biyen, dene di tengah-tengah sholat kok tetap keluar makfu. Atau misalnya jenengan udunen, empun brodol. Iki nek aku sampai ngenteni sak enteke udunku iki gak salat-salat iki aku. Piye carane? Nggih dibuntel, dipakai plester atau apa. Tengah-tengah salat pas waktu rukuk sujud kok tambah bledos maneh pinggire. Ndak apa-apa. Najisnya makfu. Tetap najis tapi makfu. Baik nanah maupun darah atau kupingnya kok beler metu cureke ya nggih misalnya. Ya diresiki dhisik sadurunge salat. Dene mari tengah-tengah sholat kok ndelewer maneh, gak apa-apa ngono lho. Wis pengecualian itu, ngoten. Islam niku penak, nek ngerti ilmune lho, ngoten. Pakai kapas bisa. Insyaallah mengatakan. Sampai misalnya ana wong gak iso nahan kentute, angger dhek sujud mesti bras-brus. Ya ora apa-apa salat to ngono lho. Aja kok aku ngentutan ya, aku angger sujud iku mesti ngentut ya. Dan kau sampean wudu terus saya salat. Ndak apa-apa. Pokoknya sebelum sholat takno dhisik kabeh ya. Pakai tenaga dalam utawa apa nek wis kira-kira entek dene kok pas waktu tengah-tengah sholat kok isih menu yes bolak-balik. Ya gak apa-apa ya, ya apa maneh. Itu
walian. Klepe bocor ya apa maneh nggih. Mugi-mugi wonten manfaate. Ngapunten, memang fikih itu harus diperjelas, Pak nggih. Ora kok kasar ngono bahasane nggih. Pancene bahasane ngono. Ngapunten, mugi-mugi wonten manfaate dipun sarengi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.